yang selalu menemani kami dalam agenda-agenda rapat. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya, sepantasnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya sehingga di kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka membicarakan tentang PPP, pegawai negeri sipil, yang sudah dianggarkan dari 2022, tetapi sampai saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Oleh itu, dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan leluhur, rapat saya buka dengan resmi. Bapak Ibu anggota DPRD yang saya hormati, Bapak Ibu ASC, pegawai negeri sipil yang saya hormati dan saya banggakan. Barangkali di kesempatan ini, karena agenda ini ada aspirasi dari Bapak Ibu, maka saya memberikan kesempatan kepada perwakilan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi, sehingga kami bisa menerima dan bisa menindaklanjuti. Oleh itu, kesempatan saya berikan kepada yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan aspirasi. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ketua DPRD kami hormati, Ibu Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan yang sempat hadir, serta rekan-rekan seluruh perwakilan ASN yang saat ini bersama kita di ruangan ini, yang kami hormati dan kami banggakan. Patut kita bersama bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih dan hidayahnya sehingga kita boleh berkumpul sehingga sehat walafiat di dalam membicarakan tuntutan-tuntutan dan aspirasi kita kepada pemerintah daerah dan membutuhkan pengawalan dukungan dari DPRD yang kami hormati. Pertama, kami menyampaikan terima kasih yang besar kepada Ibu Wakil Ketua yang kemarin sudah menerima kita dan memberikan ruang pada hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Ketua bersama dengan seluruh anggota yang sempat hadir. Oleh sebab itu, mari saya ajak rekan-rekan kita memberikan apresiasi dan tepuk tangan kepada kita Bapak Ketua dan seluruh anggota Dewan. Terima kasih. Izinkan kami menyampaikan aspirasi yang mungkin sedikit keluhan-keluhan berdasarkan apa yang telah kami sampaikan kemarin bersama dengan rekan-rekan kepada pihak pemerintah daerah. Memang Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota dewan yang kami hormati, kita patut ASN berterima kasih juga kepada DPRD karena sudah membahas dan menganggarkan TPP ini di dalam penganggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan tahun 2022. Bahkan mungkin ada di 2020 dan 2021. Nah, tetapi yang kami sangat sayangkan setelah 2 tahun itu tidak diproses sama sekali oleh pemerintah daerah. Nah, baru pada tahun 2022 ini diupayakan dalam langkah-langkah untuk diproses yang sebenarnya ada beberapa kemajuan di dalam proses itu, tetapi setelah kita advokasi secara perlahan secara internal di bagian akhir di sekitar bulan Agustus ini kita menilai bahwa ada semacam hambatan yang bisa mengancam gagalnya realisasi TPP ini di tahun 2022 yang bahkan sudah disetujui oleh pihak DPRD sebagai lembaga yang berwenang di dalam membahas dan mengawasi. Nah, itu yang melatar belakangi aksi kita kemarin, Pak Ketua yang kami hormati. Kita memohon izin dari pihak kepolisian, pengetahuan, dan kita melakukan demo damai untuk menyampaikan aspirasi kita.
Nah, keluhan kita dilatar belakangi oleh cerita tentang uang makan yang dihilangkan karena penyesuaian perubahan sistem dari Sinda pada tahun 2019-2020-nya Sinda dirubah ke SIPD menurut peraturan pengelolaan daerah. Nah, pada saat itu oleh SIPD diarahkan oleh Kemendagri bahwa tidak bisa dianggarkan uang makan. Dan pada saat itulah uang makan yang sekitar 20 miliar itu bersama dengan hasil rasionalisasi upah honorer itu dihilangkan pada saat itu, sehingga tidak kebetulan pada akhir tahun 2019 ada yang namanya program KPK monitoring pencegahan korupsi yang salah satu disasar dari 8 sasarannya, salah satunya adalah terkait dengan manajemen ASN, sehingga direkomendasikan salah satunya di dalam manajemen ASN itu direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru supaya menganggarkan uang makan yang tadi dihilangkan itu menjadi satu kebijakan TPP, pembayaran TPP yang memang boleh diakui dan dimuat di dalam sistem penganggaran SIPD. Nah, itu sehingga pada sekitar bulan April 2020 disampaikan kepada publik melalui media oleh Bapak Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan uang makan tarikan itu menjadi TPP di dalam APBD. Nah, tapi sayangnya dari situ sampai 2020 selesai, 2021 tidak ada realisasi sampai 2 tahun. Dengan anggaran yang sedemikian besar, kita ASN tidak tahu kemana, tapi karena kita anak buah, ya kita bagian hanya dari pelaksana, sehingga kita hanya taat melaksanakan tugas seperti biasa dalam menunjang operasional dan tugas fungsi birokrasi selama 2 tahun atas seperti biasa selama bertahun-tahun selama pensiun sebagaimana seorang aparatur sipil negara melaksanakan tugas secara profesional kepada pimpinan dan juga melayani sebagai unsur pelayan kepada pihak DPRD dan sekretariat dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami selalu pantau dan pada akhirnya kita melakukan advokasi supaya bagaimana kebijakan ini bisa direalisasi. Nah, bersyukur dengan adanya perubahan-perubahan pejabat dan lain sebagainya, ada beberapa pejabat yang luar biasa seperti kita juga seperti misalnya Pak Kapal organisasi itu memiliki pribadi yang sangat luar biasa sehingga beliau dipercayakan sekitar 2 bulan eksekusi TPP ini bisa memiliki tanda-tanda yang luar biasa yang bahkan 2 tahun sebelumnya tidak ada tanda-tanda sama sekali, tidak ada lahir persetujuan Kemendagri, tidak ada peraturan bupati sama sekali. Tetapi itu yang harus kita akui, itu bagian dari proses positif dari beberapa sistem yang ada yang aktif saat ini di dalam pemerintah daerah kita oleh yang dilaksanakan sebagai striker di dalam pemerintah kita. Nah, kita ini pihak luar, jadi kita bersyukur juga ada pejabat yang luar biasa seperti bahwa yang tadi kami sebutkan. Nah, pada bulan hasilnya pada bulan Juni tanggal 15 lahirlah persetujuan Mendagri itu lahir untuk memberikan menjadi dasar acuan tindak lanjut kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pembayaran TPP yang memang sudah diverifikasi dan divalidasi dari sistem SIPD Kabupaten Kepulauan Aru, di mana ada tidak ada anggaran itu di dalam APBD kita. Nah, sudah dilihat, diverifikasi dan divalidasi. Hasil validasi itu yang menjadi dasar pemerintah Kementerian memberikan persetujuan pada tanggal 15 Juli tahun 2022 tentang persetujuan pembayaran TPP kepada aparatur sipil negara di Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak volume 12 bulan. Nah, pada saat itu bulan Juni 15 sampai sekitar tanggal 28 kita mendengar informasi prosesnya sekitar 1 bulan didorong oleh bagian hukum. Kami juga mengapresiasi secara kabak hukum sehingga lahir peraturan bupati yang menjadi pelaksanaan daripada TPP ini. Kita juga memberikan apresiasi pada pemerintah daerah. Sebenarnya Pak Bupati sudah cukup komitmen dengan Pak Wakil dan Pak Sekda yang masuk memimpin tim ini, sehingga peraturan sudah cukup itu diupayakan sehingga sudah ditetapkan dan diundangkan. Nah, setelah peraturan bupati ditetapkan dan diundangkan sekitar tanggal 28 peraturan bupati nomor 9 tahun 2022. Nah, kita memantau lagi prosesnya secara internal bagaimana untuk eksekusinya.
Nah, setahu kita harusnya segera disosialisasi atau disebarluaskan pada calon bupati itu. Nah, itu. Kemudian mengenai mekanisme pelaksanaannya pastinya ditetapkan dan diatur di dalam peraturan bupati itu. Nah, sayangnya sampai bulan Agustus bahkan Pak Bupati sudah mendorong beberapa kali di publik di dalam rapat internal bersama pimpinan OPD maupun pada saat ujian dinas di akhir Juli kemarin. Bahkan di setiap apel hari Senin, Pak Bupati pewakil Persekda menyampaikan supaya segera membayar. DPRD sementara juga memperhatikan kita terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang kita sudah buat. Nah, tapi sampai hari kemarin kita seperti tidak ada harapan atau mungkin harapan palsu. Kenapa kita harapan palsu? Karena setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Keuangan BPKD bahwa ini di BKD ini, BKPSDM ini tidak ada sistem, tidak ada aplikasinya namanya e-kinerja. Jadi harus teman-teman harus tunggu, harus pengadaan sistem itu dulu di BKD. BKD bilang kita tidak punya uang untuk pengadaan aplikasi itu, jadi harus ada perubahan APBD dulu, Pak. Ini yang kita pantau terakhir-terakhirnya ini, Pak. Harus ada aplikasi itu dulu. Loh, kenapa jadi kayak rumit gitu? Kalau sistem itu ya berarti harus dari awal tahun mungkin karena bicara kinerja itu bicara soal performance secara keseluruhan kinerja daripada seorang aparatur sipil negara. Berarti ini akan semakin rumit. Belum lagi pengadaannya. Baru pada tanggal 9 Agustus Kepala BKPSDM menyampaikan permohonan dukungan dana kepada Pak Bupati dalam satu surat. Bayangkan, peraturan bupati ditetapkan sekitar 28 Juli. Tanggal 9 Agustus baru Pak Kepala BKPSDM menyampaikan permohonan dana. Untuk apa? Untuk pergi berangkat untuk pelatihan. Mungkin seperti yang kita simak ya, kita dengar. Nah, bagaimana pelatihan apa? Kalau sistemnya saja belum ada, gitu. Jadi dari situ kita semakin kecewa. Kemudian beberapa upaya untuk kita ketemu Pak Ketua DPR yang menghormati dengan Pak Kepala BKPSD, kita sangat sulit termasuk pejabat yang mohon maaf kemarin kita juga sampaikan di publik karena bukan kita tidak suka orang Pak, kita mohon maaf pimpinan itu kakak kita. Dan maksudnya kenapa kita adik-adik kita bisa sulit gitu? Dan kita punya teman-teman di BKPSD, ada juga staf-staf yang ada juga ikut menyuarakan hal ini karena semua ASN berkepentingan dengan masalah untuk menangani dampak COVID dan terhadap keuangan dan lain-lain selama beberapa tahun. Nah, jadi kita kecewa sekali. Setelah komunikasi, kenapa tadi informasi kita bisa ketemu? Setelah itu kita tidak bisa ketemu lagi. Kalau memang tidak mau terima kita, tidak persoalan. Yang penting jangan bilang bisa ketemu gitu. Akhirnya terjadilah polemik dan hampir sedikit lagi di rapat ketua internal. Ada juga anak yang mau bertengkar gitu konflik karena seolah-olah ditipu. Tiba-tiba sudah tidak ada, tiba-tiba sibuk urus prajabatan. Kita tidak, ini maksudnya semua hal prioritas. Nah, kita AKSN yang berjumlah strategi sekitar 3.000-an dan didukung dan misalnya guru sekitar 3.000-an dan kesehatan. Ini adalah support sistem yang sangat luar biasa yang itu kinerja birokrasi dan pemerintah. Kita tulang punggung. Nah, kalau kita permasalahan kita yang sudah beberapa tahun ini, bahkan TBP ini diwacanakan sejak 2017 ketika disampaikan oleh Pak Bupati sendiri di dalam satu momen yaitu pengambilan sumpah dan janji PNS pada saat itu 2017. Nah, tetapi baru nampak kayak komitmen anggaran itu baru setelah permasalahan penghapusan uang makan dan mau dialihkan menjadi kebijakan TP di 2020. Tetapi kemudian baru diupayakan prosesnya, mekanismenya itu sampai dapat persetujuan di 2022. Nah, berarti keberpihakan pemerintah kepada orang-orang yang menjadi pembantunya ini sangat lemah di dalamnya. Bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja performa pemerintah daerah? Nah, itu dengan kondisi kesejahteraan aparatur sipil negara yang begitu luar biasa terpengaruh dengan berbagai kondisi stabilitas keuangan yang ada di daerah kita. Itu yang sangat kita sayangkan. Dan akhirnya kita berkesimpulan kalau misalnya harus ada kinerja, harus ada pengadaan, harus ada perubahan APBD, Pak. Kita sendiri tahu, kita mungkin kurang bapak-bapak lebih ini. Kira-kira bulan berapa biasa penetapan APBD perubahan? Misalnya bulan November,